Halo semuanya, kembali lagi di Sunyiwara. Semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Sebelum kita mulai, tekan terlebih dahulu tombol subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita Sunyiwara berikutnya. Dan juga, tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor pribadi, baik itu kejadian nyata, pengalaman keluarga, atau cerita yang sampai sekarang masih kepikiran, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke email sunyiwara.official@gmail.com. Dan seperti apa cerita kali ini? Mari kita mulai. Untuk mudah memahami cerita kali ini, ada beberapa tokoh atau karakter yang harus kita ketahui, yaitu tokoh utama, Bimo, relawan SAR Junior, tokoh lain, Pak Seno, ketua tim, Dinda, medis, Yuda, pendaki yang hilang. Kali ini kisah dari seorang relawan SAR bernama Bimo. Kejadiannya tahun 2018 lalu. Jam 2 pagi, HP Bimo bunyi, panggilan darurat. Ada satu pendaki solo bernama Yuda dilaporkan hilang di sebuah gunung di Jawa Tengah yang sebenarnya closed for hiking alias ditutup total. Bimo sebenarnya ragu. Gunung itu terkenal angker. Warga lokal nyebutnya Gunung Larangan. Tapi karena jiwa kemanusiaan, Bimo berangkat. Sesampainya di base camp, hawanya beda. Kabut tebal turun sampai nutupin atap posko, padahal itu musim kemarau. Dan anehnya, warga desa sekitar posko semuanya tutup pintu rapat-rapat. Di posko, Bimo ketemu Pak Seno, ketua tim yang udah senior banget. Mukanya tegang. Pak Seno bilang, kita cuma punya waktu sampai matahari terbenam. Kalau sampai gelap kita belum nemu Yuda, kita harus turun, apapun yang terjadi. Bimo bingung. Kenapa Pak? Bukannya SOP SAR itu 7 hari. Pak Seno cuma natap tajam. Di gunung ini, kalau malam, hutannya bergeser. Jangan pernah nengok ke belakang kalau dengar ada yang manggil nama kamu. Itu peringatan pertama yang bikin bulu kuduk Bimo berdiri. Tim mulai naik jam 5 pagi. Bertiga, Bimo, Pak Seno, dan Dinda. Hutan masih gelap. Anehnya, jalur pendakian itu bersih banget. Nggak ada sampah plastik, nggak ada ranting patah, kayak baru disapu. Di pos 1, mereka nemu jejak sepatu bot. Ukurannya besar, sesuai sama data sepatu Yuda. Tapi arah jejaknya aneh. Jejak itu bukan ngarah ke puncak, tapi ngarah masuk ke semak-semak berduri yang rapet banget. Seolah-olah Yuda sengaja lari keluar jalur karena dikejar sesuatu, atau dipanggil sesuatu. Masuk ke area semak, Bimo mulai nyium bau yang menyengat. Wangi bunga kantil campur menyan. Baunya kuat banget sampai bikin kepala pusing. "Pak, ada yang bakar dupa?" tanya Bimo. Pak Seno berhenti mendadak. Dia nyuruh semua diam. "Shh, jangan komentar soal bau." Tiba-tiba, dari arah pepohonan di atas mereka, terdengar suara ketawa perempuan. Hihihi. Lirih, tapi jelas. Dinda langsung pucat. Masalahnya, itu hutan belantara. Siapa perempuan yang main ke sana subuh-subuh? Mereka lanjut jalan, ngabain suara itu. Sekitar 1 jam kemudian, Dinda nemuin sesuatu nyangkut di ranting pohon setinggi 2 meter. Itu jaket gunung warna merah. Jaketnya Yuda. Tapi yang bikin merinding, jaket itu robek-robek parah. Dan di bagian dalamnya, banyak bercak darah yang udah kering. Kalau dia luka parah, dia nggak mungkin lari jauh, kata Dinda. Tapi Pak Seno geleng kepala. Ini bukan darah luka jatuh. Ini darah sesajen. Bimo nelen ludah. Situasi makin gak logis. Jam 10 pagi, cuaca tiba-tiba berubah drastis. Kabut putih tebal turun dalam hitungan detik. Jarak pandang cuma 1 meter. "Pegangan tali, jangan lepas!" teriak Pak Seno. Bimo megang tali webbing yang nyambung ke tas Pak Seno. Mereka jalan pelan, tapi tiba-tiba tali itu kendor. Bimo narik talinya, enteng banget. Pas dia gulung, ternyata ujung talinya putus. Putusnya bukan karena gesekan batu, tapi kayak dipotong pakai pisau tajam. Bimo sendirian di tengah kabut putih. Bimo teriak manggil Pak Seno dan Dinda. Gak ada jawaban. Cuma suara angin yang makin kenceng.
Bimo mutusin buat jalan lurus ngikutin kompas. Dia jalan sekitar 30 menit. Harusnya dia nemu tanjakan. Tapi anehnya, dia malah balik lagi ke pohon tempat mereka nemu jaket merah tadi. Bimo coba lagi, jalan lagi, balik lagi ke pohon itu lagi. Dia terjebak dalam loop atau lingkaran setan. Mitosnya, kalau kayak gini, artinya dia lagi dikerjai penunggu sana. Pas lagi frustrasi duduk di bawah pohon, Bimo ngeliat ada sosok orang jalan di kejauhan, nembus kabut. Pakaiannya lusuh, bawa kerian gede. "Pak Seno!" teriak Bimo. Dia lari nyamperin, tapi pas makin dekat, Bimo ngerem langkahnya. Sosok itu jalan ngambang, kakinya nggak napak tanah, dan kepalanya nunduk banget sampai dagunya nempel ke dada, kayak lehernya patah. Itu bukan Pak Seno, itu arwah pendaki yang mungkin udah terjebak di sana puluhan tahun. Bimo mundur pelan-pelan, nyembunyiin diri di balik batu besar. Sosok itu lewat gitu aja, sambil gumam pakai bahasa Jawa Krama Inggil yang Bimo nggak paham. Setelah sosok itu hilang, suasana jadi hening. Tapi heningnya diganti sama suara baru. Teng, tung, teng, suara gamelan Jawa. Nadanya bukan nada pesta, tapi nada ladrang, lagu kematian. Suaranya deket banget, seolah-olah sumber suaranya ada di balik bukit di depan Bimo. Karena nggak ada pilihan lain, Bimo naik ke bukit itu. Pas sampai di atas, dia bengong. Di lembah bawah sana, yang harusnya hutan lebat, Bimo ngeliat ada perkampungan. Rumah-rumahnya dari kayu jati kuno. Obor nyala di mana-mana. Ada keramaian kayak pasar. Orang-orang lalu lalang pakai baju adat zaman dulu. Bimo sadar, ini yang disebut pasar setan atau kampung gaib. Dan dia ngeliat Yuda, pendaki yang hilang itu, lagi duduk bengong di tengah pasar sambil dikelilingi penari. Bimo nekat turun. Dia harus nyelamatin Yuda. Anehnya, warga kampung itu nggak ada yang nengok ke Bimo. Mereka sibuk sama urusan masing-masing, tapi mukanya rata, pucat, tanpa ekspresi. Bimo nyampe ke tempat Yuda. "Yud, bangun Yud!" Bimo nepuk pipi Yuda. Yuda noleh pelan. Matanya hitam semua, gak ada putihnya. Di tangannya ada piring tanah liat isi makanan yang baunya busuk, tapi di mata Yuda mungkin kelihatan enak. "Jangan dimakan!" Bimo nepis piring itu. Kalau Yuda makan, dia nggak bakal bisa pulang selamanya. Piring pecah, suara gamelan tiba-tiba berhenti. Hening total. Semua warga pasar berhenti gerak dan nengok serentak ke arah Bimo dan Yuda. Dari kerumunan, muncul satu sosok wanita cantik banget, pakai baju penari hijau lengkap sama selendang. Dia senyum, tapi senyumnya ngeri. Giginya hitam semua. "Tamu," katanya halus. "Sudah masuk kok mau pulang?" Wanita itu adalah Nyi Ratna, sosok bahu reksa, penguasa gunung itu. Bimo ngerasa badannya kaku, gak bisa gerak. Pas Bimo udah pasrah, tiba-tiba ada suara ledakan kecil. Boom! Asap putih ngepul di tengah pasar. Muncul Pak Seno sambil komat kamit baca doa. Ternyata Pak Seno dari tadi nyari celah buat masuk ke dimensi ini. "Bimo, tarik Yuda, lari ke arah suara azan!" teriak Pak Seno. Bimo bingung, mana ada azan, tapi dia nurut. Dia papah Yuda yang lemas banget, lari ngejauh dari Nyi Ratna, yang sekarang mukanya berubah jadi monster tua yang menyeramkan. Mereka lari sekuat tenaga. Di belakang mereka, warga pasar yang tadinya diam sekarang ngejar. Jalannya aneh, merangkak cepet kayak laba-laba. "Jangan nengok, terus lari!" Pak Seno mimpin di depan. Yuda berat banget, badannya dingin kayak es. "Tinggalin gua aja, Bim," bisik Yuda. "Enggak, kita naik bareng, turun bareng," bentak Bimo. Mereka lari nembus semak berduri, gak peduli kulit sobek-sobek. Mereka sampai di sebuah jurang. Satu-satunya jalan adalah jembatan dari akar pohon tua yang kelihatan rapuh. Dinda udah nunggu di seberang sana. Ternyata Dinda nggak masuk ke alam gaib. Dia nunggu di perbatasan. Bimo dorong Yuda duluan. Pas Bimo mau nyebrang, kakinya ditarik sama tangan panjang dari dalam tanah. Bimo jatuh telungkup. Dia ngeliat ke bawah. Akar-akar itu berubah jadi ular-ular hitam yang melilit kakinya. Pak Seno balik lagi. Dia ngeluarin keris kecil dari tasnya. Dia tusukin keris itu ke tangan gaib yang nahan Bimo. Terdengar teriakan melengking yang bikin kuping berdenging. Cengkraman lepas. "Lari Bimo, biar saya yang nahan!" teriak Pak Seno. Bimo ngelihat Pak Seno berdiri menghadang ratusan makhluk itu sendirian. Itu terakhir kalinya Bimo ngelihat ketuanya.
Bimo loncat ke seberang jurang, ditangkap sama Dinda. Begitu kaki mereka nyentuh tanah seberang, pemandangan pasar gaib itu hilang, berganti jadi hutan gelap gulita lagi. Suara gamelan hilang, diganti suara jangkrik hutan biasa. Yuda pingsan, Bimo dan Dinda napas ngos-ngosan. Mereka selamat keluar dari dimensi itu, tapi Pakseno gak ada sama mereka. Mereka harus turun malam itu juga. Bimo mandu jalan sambil manggul Yuda bergantian sama Dinda. Perasaan Bimo hancur. Sepanjang jalan turun, mereka dengar suara Pakseno manggil-manggil dari kejauhan. "Bimo, tunggu Pak." Bimo mau berhenti, tapi Dinda nampar pipinya. "Itu bukan Pakseno, itu tipuan. Kita harus sampai posko." Dinda nangis, tapi dia tahu logikanya harus jalan. Subuh jam 4 pagi, mereka sampai di base camp. Warga desa kaget ngelihat kondisi mereka yang penuh luka cakar. Bimo langsung lapor ke warga kalau Pakseno masih di atas. Tapi sesepuh desa cuma nunduk. "Ikhlaskan Pakseno, Mas. Dia sudah janji menukar nyawanya demi kalian keluar." Ternyata Pakseno punya perjanjian lama sama penunggu gunung itu. Dan hari itu adalah hari penagihannya. Yuda selamat, tapi dia jadi bisu sampai sekarang karena trauma. Bimo berhenti jadi relawan SAR, tapi ada satu hal yang masih menghantui Bimo. Tiap malam satu suro, Bimo sering dengar suara ketukan di jendela kamarnya. Dan kalau dia ngintip keluar, dia ngelihat sosok Pakseno berdiri di depan pagar rumahnya, pakai seragam SAR lengkap, tapi mukanya rata. Gunung itu mungkin udah jauh, tapi yang ngikutin mereka pulang gak pernah pergi. Sekian kisah SAR kali ini. Hati-hati kalau mendaki, karena kita gak pernah benar-benar sendirian di sana. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalian ngerasa cerita ini nggak cuma sekedar serem, tapi juga ninggalin rasa aneh, rasa kayak ada yang merhatiin dari kejauhan, maka mungkin kalian bukan satu-satunya yang dengar cerita ini malam ini. Sekali lagi aku ingetin, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih kalian simpan sendiri, kalian bisa kirimkan ke email sunyiwara.official@gmail.com. Karena di Sunyiwara, semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit, sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya. Dan ingat, kalau malam makin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.